Maka orang mukmin hadirin sekalian, setiap hentakan yang terjadi dalam kehidupannya dia ingat Allah. Ini datang dari Allah dan ini pasti yang terbaik. Karena akhlak tertingginya orang mukmin senantiasa berhusnuzon kepada Allah, selalu berprasangka baik. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة. Seluruh umatku akan masuk surga, amin. Amin. Illa man aba, kecuali yang enggak mau. Qila wa may aba ya Rasulullah, siapa orang yang tidak mau itu ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-jannah, siapa yang mentaatiku akan masuk surga. Wa man asani faqad aba, dan siapa yang menolak aku merekalah orang yang enggan masuk surga. Mari Pak, tawajuh lagi insyaallah Pak. Yang di belakang maju lagi merapat insyaallah. Yang di luar boleh masuk ke dalam Pak insyaallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi hadirin sekalian, dialah Allah Subhanahu wa taala Rabb kita. Ya. Selain Allah ini bukanlah Rabb. Selain Allah Subhanahu wa taala bukanlah Tuhan. Selain Allah Subhanahu wa taala ini adalah makhluk, dan seluruh makhluk ini bukan siapa-siapa, bukan apa-apa. Seluruh makhluk tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat sedikit pun tanpa izin Allah. La ilaha illallah. Siapapun makhluknya, hatta Jibril alaihissalam tak bisa apa-apa tanpa izin Allah. Jibril alaihissalam itu malaikat, amirnya para malaikat, pernah diusir sama Nabi Ibrahim alaihissalam. Gara-gara coba-coba menawarkan, merayu Nabi Ibrahim minta tolong sama aku. Apa jawaban Nabi Ibrahim? Hasbunallah, cukup Allah yang menolong. Nah, maka mulai hari ini hadirin kita luruskan tauhid kita. Tidak lagi ada yang boleh meminta kepada siapapun kecuali kepada Allah. Tidak lagi ada yang boleh berharap kepada siapapun kecuali kepada Allah. Mulai hari ini nih, kalau perlu apa-apa minta sama siapa? Kalau ada masalah curhatnya sama siapa? Sama Allah. Kalau curhat sama makhluk Pak, bukan dia bantu kita, malah dia buka aib kita, nanti dia sebarkan kita. Jadi fitnah masalah. Jadi tempat curhat terindah itu di mana? Di atas sajadah. Di atas sajadah tempat curhat terindah. 2/3 malam adukan semua persoalan hidup kita. Dan itulah hadirin mulia jalan hidup yang telah dilewati oleh para sahabat radhiyallahu anhu. Seluruh sahabat memiliki sifat-sifat yang mulia, banyak sifat-sifat mulia para sahabat, dan ada 6 sifat mulianya para sahabat yang sangat menonjol Pak. Nah, ini harus kita hafal nih Pak. 6 sifat sahabat dan sahabiah. Berapa sifat Pak? 6 point, harus dihafal. Nanti kalau yang nggak hafal sifat ini nggak boleh pulang. Makanya dengarkan baik-baik nih ya. Ada 6 sifat sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seluruh sahabat memiliki 6 sifat ini. Apabila 6 sifat ini ada pada diri umat akhir zaman, ini ulama sampaikan Pak, apabila 6 sifat sahabat ini ada pada diri kita, maka insya Allah kita semua bisa mengamalkan agama sebagaimana para sahabat mengamalkan agama. Ya, sahabat bukan Nabi Pak, mereka dulunya mantan-mantan preman juga sebagian besar dari mereka, orang-orang jahiliyah awalnya. Tapi asbab 6 sifat ini Allah telah berikan mereka gelar yang mulia, yakni radhiyallahu anhum wardu'an. Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Dan orang-orang yang awal masuk Islam, ini ayat yang saya baca di awal tadi, wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar, ini sahabat. Orang-orang yang awal masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, walladzina taba'uhum bi ihsan, dan orang-orang mengikuti mereka dengan baik, ikut jejak langkahnya para salaf, para sahabat.
Yang hari ini sebagian besar dari kita merasa sudah mengikuti sahabat sehingga mengaku diri saya salafi. Apa yang harus kita ikuti? Ya, ulama sampaikan 6 sifat ini, hadirin mulia. Ya. Ini bukan kesempurnaan agama, tapi kalau kita memiliki 6 poin, 6 sifat sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, insyaallah kita semua akan mampu mengamalkan agama sebagaimana para sahabat mengamalkan agama. Apa sifat yang pertama? Boleh dicatat yang bawa buku ya. Kalau nggak di handphonenya dicatat, kalau yang penting di kepalanya dicatat. Ya, diingat. Sifat sahabat yang pertama, yakin kepada kalimat thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apa arti la ilaha illallah? Tiada Tuhan selain Allah. Maksudnya apa? Artinya semua tahu, tapi nggak banyak orang yang paham maksud kalimat ini. Maksud kalimat la ilaha illallah, bagaimana kita mengeluarkan seluruh keyakinan kepada makhluk, kepada ghairullah dari dalam hati, dan mengganti hanya dengan keyakinan kepada Allah saja. Ma fi qalbi ghairullah, itu maksudnya. Di hati ini hanya ada Allah saja. Nggak boleh ada makhluk di dalam hati. Hati-hati, Pak. Allah Subhanahu wa taala telah menterbiah para nabi, menterbiah para sahabat, hadirin mulia, untuk mengeluarkan seluruh makhluk dari dalam hati. Dunia di tangan, di hati jangan. Ini sering kita sampaikan. Dunia di mana? Di tangan, di hati jangan. Mobil di garasi jangan masuk hati. Di hati hanya ada Allah saja. Ma fi qalbi ghairallah. Ini maksud kalimat ini. Jadi hati ini adalah baitullah. Ulama sampaikan, orang yang mencintai istrinya tak akan pernah mampu mencintai Allah. Orang yang mencintai suaminya tidak akan pernah bisa mencintai Allah. Orang yang mencintai anak-anaknya tidak akan pernah bisa mencintai Allah. Orang yang mencintai dunia tak akan pernah mampu mencintai Allah. Tapi orang yang mencintai Allah, dia pasti akan mencintai istrinya karena Allah. Dia pasti akan mencintai suaminya karena Allah. Dia pasti akan mencintai anak-anaknya karena Allah. Jadi awal cinta itu Allah dulu. Allah dulu. Seluruh sahabat, mereka nggak takut kepada siapapun kecuali kepada Allah, Pak. Sendirian. Seorang sahabat Nabi, Pak, Ribi bin Amir namanya, miskin. Saking miskinnya dia tidak punya pakaian, bajunya cuma, harta dia itu cuma kain yang menutupi auratnya. Ada di Hayatus Sahabat, ya, antum baca kitab. Ketika dia diutus hadirin mulia untuk berdakwah kepada Rustum, raja kafir, dia sendirian berangkat. Rustum la'natullah alaihi, ini raja kafir, hadirin sekalian, menyambut Ribi bin Amir dengan 200.000 tentaranya. Ribi bin Amir datang sendirian. Amir jamaahnya waktu itu Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Ketika mereka bermusyawarah di dalam sebuah perjalanan jihad tadi, siapa yang siap berangkat kepada Rustum? Angkat tangan satu orang miskin sahabat. Sendirian. Dia datang ke kerajaan Rustum, disambut dengan karpet merah lah hari ini, Pak. Ini utusan umat Islam datang untuk bernegosiasi. Sebelah kiri 100.000 tentara dengan senjata lengkap, sebelah kanan 100.000 tentara dengan senjata lengkap, menyambut utusan umat Islam. Sendirian datang, Pak. Sedikit pun tidak ada rasa takut di hatinya, wallahi. Karena mereka semua yakin orang-orang kafir tidak berzikir dan mereka mati dalam pandangan Allah. Hari ini, Pak, kita takut sama orang kafir. Takut. Kenapa? Kita nggak takut sama Allah. Ketika satu orang takut kepada Allah, Allah perintah seluruh makhluk takut kepada dia. Hadirin sekalian, jadi orang-orang yang beriman, seluruh sahabat, mereka tidak takut kepada siapapun kecuali kepada Allah. Mereka tidak pernah meminta kepada siapapun kecuali kepada Allah. Meskipun di sampingnya ada Nabi, Pak, mereka nggak minta lewat Nabi, Pak, mintanya langsung ke Allah. Seorang sahabiah masuk Islam, sahabiah, dia masuk Islam, hijrah bersama Nabi ke Madinah. Sesampainya di Madinah, meninggal putranya. Putranya masih umur 12-10 tahun, masih betul-betul, masih lucu-lucunya. Meninggal sampai di Madinah. Itu sahabiah menangis, dan dia langsung ambil wudhu dan doa kepada Allah, sholat 2 rakaat. Ya Allah, aku tahu Engkau yang menghidupkan dan mematikan, tapi tolong ya Allah, jangan sekarang matikan putraku, jangan sekarang Engkau ambil anakku. Aku khawatir aku dibully oleh orang kampungku, aku sial gara-gara masuk Islam, anakku mati. Ada Rasulullah di sana, tapi sahabiah dia tidak minta ke Nabi, dia minta langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu iman mereka. Kata sahabat, pagi hari kami hendak memandikan mereka, anak tadi, yang anak kecil meninggal tadi.
Pagi hari kami hendak mengkafankan mereka, siang hari kami makan satu nampan dengan dia. Kata sahabat, pagi hari kami hendak memandikan dia, anak kecil tadi, hendak memakamkan dia, siang hari kami makan bersama dia. Jadi hadirin sekalian, ini iman. Kalau kita sakit, siapa yang kita ingat? Dokter kah atau Allah kah? Nah, jujur Pak, hati-hati. Kalau kita lapar, kita ingat Allah apa nasi padang? Jujur aja Pak, iman kita hari ini rusak. Betul nggak? Maka orang mukmin hadirin mulia, setiap hentakan yang terjadi dalam kehidupannya dia ingat Allah. Ini datang dari Allah dan ini pasti yang terbaik. Karena akhlak tertingginya orang mukmin senantiasa berhusnuzon kepada Allah, selalu berprasangka baik kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan dua kehidupan, yaitu kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Di akhirat Allah taala menyiapkan dua tempat, dan di dunia Allah taala telah menjadikan dua jalan, yaitu jalan menuju surga dan jalan menuju neraka. Kehadiran manusia di dunia hadirin sekalian bukanlah atas kehendak manusia itu sendiri, tapi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bumi ini diciptakan untuk manusia sebagai tempat untuk mendapatkan keperluan, dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan akhirat sebagai tempat tujuan hidup manusia. Kehidupan di dunia hanya sementara saja. Penderitaan yang dialami di dunia betapapun beratnya hanyalah sementara. Begitu pula kebahagiaan yang dirasakan bagaimanapun mewahnya hanyalah sementara saja. Kehidupan di dunia walaupun miliaran tahun lamanya suatu hari pasti akan berakhir. Karena Allah Ta'ala telah menciptakan makhluk yang bernama kematian. Kehidupan di dunia walaupun sementara tetapi sangat menentukan kehidupan selanjutnya di akhirat. Karena dunia diciptakan untuk persiapan akhirat dan kematian adalah awal kehidupan selama-lamanya.